Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di video pembelajaran dasar pemrograman. Saya Hendriana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengenai array. Namun sebelum kita mulai pada pembahasan array selanjutnya, coba tolong teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya, di bawah menuliskan mengenai array yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Boleh menuliskan dari segi kemudahan, terus kemudian implementasi pada project teman-teman, ataupun apapun mengenai array. Nah, oke, kita mulai pada video pembelajaran mengenai array. Array pada kali ini kita akan membahas mengenai array sorting atau pengurutan. Nah, namun sebelum kita mulai, ternyata ini di layar saya kok hitam ya. Bentar ya, kita ganti dulu layarnya, mohon maaf sebelumnya. Kita ganti dulu. Nah, oh masih salah ternyata backgroundnya. Oke, oh maaf, mohon maaf salah juga. Coba, nah ini array sorting ya. Maaf sebelumnya ya, terjadi teknis gitu ya. Nah, untuk array sorting terdapat 3 pilihan atau terdapat 3 algoritma yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya bubble sort, yang kedua itu ada yang namanya insert sort, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya selection sort. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita akan bahas pada slide berikutnya. Selamat menikmati. Baik, kita akan memulai pembahasan mengenai array sorting. Namun sebelum kita mulai untuk pembahasan array sorting, kita simak atau kita review mengenai pertemuan sebelumnya mengenai array gitu ya. Nah, di sini kita sudah bahas mengenai definisi array. Array juga disebut juga dengan yang namanya larik ya. Juga dengan larik atau satu tipe data yang dapat menampung tipe data yang sama. Dan kemudian untuk deklarasinya kita bisa lihat juga di sini ada tipe datanya apa. Di sini ada nama variabelnya, dan kemudian di sini ada operator indeks. Diawali dengan kurung siku ini, dan ditutup dengan kurung juga, dan di sini ada nilai dimensinya. Ya, nilai dimensinya. Nah, dan jangan lupa juga untuk indeks atau mendapatkan nilai awal itu selalu dimulai dengan nilai 0. Misalnya kita akan membuat suatu deklarasi variabel berupa integer, misalnya integer, nama arraynya misalnya bilangan, dan kemudian nilai dimensinya atau banyaknya data yang dapat ditampung oleh bilangan dengan tipe data integer misalnya ada 5. Berarti di sini nilainya given atau kita berikan satu nilai. Misalnya ada nilainya 3, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya 4. Dan 2. Nah, di sini mulai dari indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu untuk deklarasi array. Dan kemudian jenis array itu ada 2 ya yang dipelajari pada video sebelumnya, yaitu ada array 1 dimensi dan ada juga yang namanya array 2 dimensi. Dan latihannya juga kita sudah membahas mengenai penjumlahan matriks. Nah, kita mulai aja. Nah, pada array sorting atau sorting disebut juga pengurutan, kita menggunakan array, data yang ada pada array kita bisa urutkan. Nah, algoritma yang akan kita pelajari, sebetulnya algoritma itu ada banyak ya, cuman yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada yang namanya bubble sort, kemudian ada yang namanya selection sort, dan yang terakhir itu ada yang namanya insertion sort.
Nah, kita akan bahas mengenai yang pertama, bubble sort. Nah, di sini kenapa sih namanya bubble sort? Sesuai dengan namanya, bubble sort itu ibaratkan gelembung-gelembung. Jadi untuk menukar nilainya itu dia berdasarkan gelembung yang paling, ya ibaratnya kayak gelembung bergeser gitu. Jadi kalau misalnya penukaran data itu dilakukan dengan tepat di sebelahnya terus menerus sampai dipastikan dalam satu iterasi tersebut tidak terjadi perubahan. Ya ibaratnya gelombang kalau diilustrasikan seperti gelombang pada balon gitu ya. Pastikan yang terbang ke atas itu ibaratnya bergeser dengan yang di sebelahnya. Itu urutannya. Dan untuk ilustrasinya saya mempunyai contoh juga di satu situs namanya Visual Go ya. Teman-teman bisa lihat juga di Visual Go itu terdapat animasi atau yang memudahkan kita untuk bagaimana caranya mempelajari sebuah algoritma melalui visualisasi dengan animasi. Nah, pada contoh diberikan sebuah data integer ya, untuk menampung satu data terdapat 30, 50, 40, 20, dan 10. Yang kita tahu untuk mengurutkan nilai tersebut berarti 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, ini yang hasilnya yang akan kita harapkan. Bagaimana untuk prosesnya? Yang bubble sort ini ialah kita play ini videonya ya. Yang pertama, ini suatu nilai. Nah, kemudian nilai 30 ini dia dibandingkan dengan yang sebelahnya yaitu 50. Nah, ternyata 5 dan kemudian 50 juga dibandingkan dengan nilai 40. Terus karena nilai 40 lebih kecil daripada 50, maka dia digeser, yaitu 40 bergeser ke sebelah kiri, 50 bergeser ke sebelah kanan. Dan kemudian nanti 50 dia dibandingkan dengan nilai 20. Nah, ini dibandingkan dengan 20, ternyata nilai 20 lebih kecil daripada nilai 50, maka 20 akan digeser ke sebelah kiri dan 50 akan sebelah kanan. Maaf, ini videonya ke reset ya. Ini 30 tetap di kiri. Nah, ini yang 20 dan kemudian yang terakhir 50 dia akan dibandingkan dengan nilai 10. Ternyata 10 lebih kecil. Maaf. 10 lebih kecil. 10 lebih kecil daripada 5. Dan selanjutnya ternyata 50 itu nilai yang paling tinggi. Kemudian dilakukan perulangan lagi. Nilai 30 itu dibandingkan dengan sebelahnya, yaitu 40 yang tadi ya. 40 ternyata 30 tetap masih kecil. Berarti 30 tetap di kiri, maka yang akan berpindah itu yang nilai 40. 40 dibandingkan dengan 20, maka nilai 20 itu lebih kecil dari 40. Maka nilai 40 dia akan bergeser ke sebelah kanan. Kita lihat videonya. Nah, itu kemudian dari sini juga 40 ternyata dibandingkan dengan nilai 10, maka nilai 10 itu lebih kecil dari 40, maka nilai 10 itu dia akan bergeser ke 40 dan 40 bergeser ke 10. Nah, ini sudah selesai. Dan selanjutnya iterasi selanjutnya itu 30 dan 20. 30 dan 20 dibandingkan, maka nilai yang paling kecil itu ialah 20. Maka 20 dia akan bergeser sebelah kiri dan 30 akan menggantikan posisi nomor 20 ini. Apply ini. Nah, bergeser. Dan yang terakhir 20 dan dibandingkan dengan 10, maka nilai yang paling kecil itu 10. Nah, ini merupakan contoh dari bubble sort seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya ada contoh juga di sini.
Misalnya diberikan satu contoh bubble sort, itu ada nilainya 70, 60, 30, 50, 40, dan 20. Maka untuk mensorting ini nilainya tuh menjadi, harapan kita kan nilainya menjadi 20, kemudian 30, kemudian 40, 50, 60, dan 70. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan bubble sort sama? Nah, misalnya ini urutannya ya, urutan satu bilangannya 70, 60, 30, 50. Nah, untuk putaran pertama indeksnya ini ke 0, dia akan menggeser atau mengecek nilai yang paling kecil, 20 dan 40 mana yang lebih kecil, maka dia akan bergeser ke 40. Ini algoritma yang kedua gitu ya. Dan kemudian dicek lagi 20 dengan 50 mana yang kecil, ternyata lebih kecil dari 50, maka 20 akan bergeser ke sebelah kiri. Dibandingkan lagi dengan 30, ternyata lebih kecil daripada 30, berarti 20 bergeser lagi, dan terus sampai dengan sepanjang n looping. Ini untuk putaran kedua, berarti kan di putaran kedua itu dia berkurang n-nya, berkurang 1 untuk mendapatkan ketika posisi nilai yang paling kecil sudah ditempatkan pada indeks 0, berarti untuk jumlahnya itu, jumlah putaran kedua itu ialah banyak n-1. Nah, ini kita cek lagi, ternyata kan yang tadi belakangnya 40 dibandingkan dengan 50, ternyata nilai 40 lebih kecil dari 50. Dia akan ditukar, dan yang di sini ada satu masalah 30 dan 40, maka yang lebih kecil itu 30 berarti tidak ditukar. Berarti dia ditukar, berarti dia akan membandingkan dengan nilai tetanganya itu 60. Nah, ketika ditukar, jika dibandingkan dengan indeks yang sebelahnya itu lebih kecil, maka dia akan ditukar. Jika tidak, posisi indeksnya tetap tidak berubah. Ini ya, sampai 20 sampai 30 itu kan berarti dia menempati sampai dengan posisi indeks ke 1. Ini untuk putaran ketiga, dan bisa cek juga posisinya sama, ini diurutkan dari belakang gitu ya. Ini digeser sampai dengan posisi 40, itu dia menempati indeks kedua. Putaran keempat berarti sisanya tinggal 3 bilangan, ini tinggal digeser-geser berdasarkan kriterianya, itu yang paling kecil di tetangganya maka akan ditukar. Ini yang terakhir ya. Kalau udah terakhir berarti kan tinggal 2 putaran ya, berarti membandingkan bilangan 1 dan bilangan tetangganya. Ini jika dibandingkan berarti kalau misalnya lebih kecil ditukar, kalau tidak posisinya sama. Ini untuk contoh bubble sort. Ini untuk algoritmanya ya. Di sini terdapat 2 buah looping. Ini integer data array itu ya, dia berupa inputan berupa data array-nya. Yang misalnya given yang tadi ya. Di sini integer n ini digunakan untuk jumlah data array atau jumlah n data pada array. Sini kita menggunakan counter i, j, ada i dan j juga digunakan untuk meningkatkan iterasi gitu, atau looping. Ini sampai dengan lebih kecil dari n ya, sampai sebanyak kali. Kemudian looping yang kedua itu dia berkurang, karena kan dilihat dari slide sebelumnya itu berkurang, sama contoh ini juga sama, walaupun beda algoritmanya atau sebetulnya polanya sama, cuman ininya ya berkurang si iterasi keduanya. Ini kan pasti berkurang terus ya, berkurang nah, sampai sini berkurang. Jika datanya itu
lebih data yang J-1 atau yang setelahnya lebih besar daripada data array yang pada saat itu, maka dia harus ditukar. Jika tidak, maka tidak usah ditukar. Sebetulnya intinya itu ini, inti pada bebas itu ini intinya yang J-1 dia lebih besar daripada data yang posisi itu, berarti dia ditukar ya. Jadi misalnya kalau J array ke 5 lebih besar daripada J array ke 4, nilainya itu jika nilai yang kelima itu dia lebih besar daripada nilai keempat, berarti ditukar. Kalau misalnya tidak memenuhi kondisi ini, maka posisinya tetap. Oke, itu untuk algoritma bubble sort. Nah, untuk selection sort, algoritma sorting yang mengurutkan sebuah elemen nilai array berulang kali hingga menemukan elemen minimum. Nah, kalau ini untuk selection sort ini dia memperhatikan urutannya itu sangat diperhatikan dari bagian yang tidak disortir dan meletakkan di indeks di awal. Jadi kalau misalnya nilainya yang ada yang paling kecil atau nilai minimum, dia ditempatkan pada indeks paling awal atau indeks 0 gitu ya. Ini contohnya saya ambil juga dari visualgo.net. Diberikan satu bilangan yang sama pada contoh di bubble sort, dan yang itu ada 30, 50, 40, 20, dan 10. Ini contohnya. Nilai 30 dia akan dibandingkan terus sampai dengan sebanyak iterasi. Nah, ternyata di sini ditemukan nilai yang lebih kecil dari 30, itu dari 20. Ada lebih kecil lagi, ada 10 dibalik lagi. Terus kemudian untuk selanjutnya, iterasi kedua, maka indeks yang pertama ini, indeks 1 ya, ini dia dibandingkan dengan 40, 20, dan 30. Jika ditemukan nilai yang paling kecil, berarti dia akan ditukar. Ini nanti bergeser, terus kemudian nanti ini bergeser sampai dan ini bergeser jadi 50 di belakang. Nah, seperti itu. 50 dan 40, maka yang bergeser seperti itu. Ini contoh untuk yang insert untuk yang selection sort, mohon maaf ya. Dia akan mencari nilai yang terkecil sampai dengan iterasinya selesai. Nah, ini untuk contohnya. Untuk contoh lanjutannya yang ada pada modul. Nah, ini untuk bilangannya 60, 70, 30, 50, 40, dan 20. Dia akan mencari satu bilangan sampai dengan iterasi yang paling kecil. Nah, jika didapatkan satu bilangan, dia akan langsung menselect gitu ya, mengganti terus itu ya, dicari. Ternyata ditemukan nilai 30. Kemudian terus dicari 30 dan 50, berarti masih kecil 30, tetap posisinya di sini 30 dibandingkan dengan yang next dari tetangganya 40, ternyata masih kecil. Dan ini di sini ketika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka dia akan ditukar ke sini. Karena 30 itu lebih kecil daripada indeks awal, maka 30 tersebut akan diganti dengan 60. Ini berarti yang ini 20 dia akan mengganti ke sini, dan yang 60 dia akan menggeser ke paling ujung. Seperti itu. Nah, putaran 2 juga sama ya. 60, 70 melanjutkan bilangan yang di bawahnya, sementara yang 20-nya tidak perlu diulang karena sudah nilai terkecil.
70, 30, 50, 40, 60. 70 dibandingkan dengan 30, lebih kecil 30 pastinya. 30 dibandingkan dengan 50 masih kecil, dengan 40 masih kecil, dengan 60 masih kecil, dan dengan 70 dia karena mengerjakan looping dulu berarti dia digeser ke 70. Nah, selanjutnya terus sampai dengan putaran ketiga, ada putaran 4 dan ada yang terakhir itu putaran 5 sampai dengan 2 looping. Kalau kita lihat di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti yang terakhir itu dua biasanya, 2 buah bilangan. Kan kalau misalnya 1 udah tinggal yang terakhir gitu ya. Nah, ini untuk algoritmanya, algoritma selection sort. Di sini for I dan J itu seperti biasa dia untuk counter, untuk menunjukkan indeksnya, dan ini untuk mengetahui indeks paling kecil, untuk menyimpan nilai yang paling kecil. Ini sama juga, I sama dengan 0 lebih kecil daripada n-1 ya, karena mulainya I nya dari 0. Dan increment atau bertambah, kita kasih inisialisasi bahwa indeks yang paling kecil itu ialah I, seperti itu. Kemudian kita juga looping, karena loopingnya sesuai dengan yang sebelumnya itu dia akan naik gitu ya, akan mengecek di tetangga setelahnya. Maka J lebih kecil daripada N dan J itu plus. Dan jika data pada indeks yang kecil lebih besar daripada data ke J atau ke looping ini, maka yang akan terjadi indeks yang paling kecil itu J. Jadi ini untuk penampungan, misalnya suatu bilangan ada I dan J. Nah, J ini ialah indeks kecil. Indeks yang paling kecil misalnya J-nya itu 0, berarti J-nya 0 itu 20. Contohnya seperti itu. Nah, jika ditemukan indeks yang paling kecil itu lebih besar daripada nilai I, nah itu kan disebut dengan counternya, maka dilakukan penukaran. Untuk penukarannya itu ialah data yang berada pada looping ke I dia ditukar dengan data pada indeks yang kecil. Jadi indeks yang kecil itu dia menggeser ke sebelah kiri, yang data yang existing dia akan bergeser ke sebelah kanan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada yang namanya insertion sort. Itu algoritma pengurutan yang membandingkan 2 buah elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkan dengan elemen yang telah diurutkan. Atau ada yang menyebutkan juga bahwa algoritma ini diimplementasikan berdasarkan permainan kartu, seperti itu katanya. Ini contohnya, kita lihat untuk prosesnya seperti apa. Ini 30 dibandingkan dengan 50 ternyata lebih besar dari, ternyata ya 30 lebih kecil, maka yang 50 nya diambil dulu, dibandingkan. Maaf ini, yaitu ini posisinya tetap sama ya, karena 30 dan 50 itu 30 lebih kecil daripada 50, maka posisinya current. Nah, kemudian nanti 50 dibandingkan 40, ternyata 40 itu lebih kecil daripada 50 ya, maka dia digeser. Nah, geser, ternyata kalau misalnya masih ada yang kecil lagi digeser 40. Ternyata kalau misalnya 20 dibandingkan 30 lebih kecil daripada 20, maka dia digeser sebelah kiri dan yang ini dia digeser ke kanan. Jadi 20 nya masuk ke sini, 30 nya masuk ke sini gitu. Kita cek ya. Nah, seperti ini. Kemudian 10 digeser terus sampai dia menemukan nilai yang paling kecil. Nah, ini salah satu contoh dari insert sort. Beberapa literatur menyatakan juga bahwa
untuk proses yang paling cepat untuk sorting itu ialah insert sort seperti itu. Ini contohnya, datanya sama juga. Di sini terdapat sampai sebanyak 5 buah putaran ya. Ini kan datanya ada 6 data. Di putaran pertama itu dia menggunakan temporary atau indeks temporary. 60 dibandingkan dengan 40, dia lebih kecil yang mana? Ternyata lebih kecil yang 40, maka dia simpan pada temporary. Dan yang tempat 40 itu dia dikosongkan. Seperti itu. Dikosongkan dan digeser pada nilai 60. Setelah itu disisipkanlah nilai 60 sampai ini ya. Ini dia bergeser ke sini. Kemudian 40, 60, 20, 70, 30, 50. Kita cek indeks kedua itu dia lebih kecil daripada setengahnya atau tidak. Ternyata lebih kecil daripada 60, 20 itu yang ini. Maka yang akan terjadi, dia akan menukar dia menjadi 20. Kemudian ternyata indeks yang awal itu 40, maka dia juga akan menukar pada indeks awal. Berarti di sini 20. Dan di sini ada iterasi ketiga, sama halnya ya, sampai dengan iterasi kelima. Gitu. Untuk algoritmanya kita bisa lihat juga. Di sini ada insert ya. Cuman di sini itu inputannya itu berupa alamat seperti alamat array dan juga banyak nilai integer. Di sini untuk counternya itu ada i, k, dan y. Seperti itu. Dan kemudian untuk loopingnya itu akan dilakukan for k sama dengan 1, k lebih kecil daripada n, dan dia akan meningkatkan atau increment. Dan untuk itu array yang ada pada indeks k akan disimpan pada y untuk penampungan yang tadi, yang ini ya, temporary. Dan setelah itu baru dibuat yang namanya perulangan lagi, k-1, i lebih kecil sama dengan 0, ini ya, lebih kecil 0. Dan ini ada dua kondisi untuk loopingnya, masih bisa ya digunakan. Dan untuk penurunannya digunakan decrement atau i min. Berarti nilai array i plus 1 sama dengan dia akan disimpan pada nilai array ke i. Sedangkan untuk array i plus 1 juga disimpan pada nilai variabel y. Nah, mungkin untuk secara teoritis mungkin perlu dikaji lebih mendalam. Kita lanjut pada praktikumnya, gitu ya. Oke, baik teman-teman, di sini sudah terdapat tampilan dari kode blok. Jadi kita mulai untuk pemrograman yang pertama, yaitu pemrograman menggunakan bubble sort, salah satu algoritma yang populer dan paling banyak digunakan juga. File new, kemudian file plus. Hanya di sini buat array sorting bubble sort. Di sini array bubble sort cpp. Coba, nah ini tampilannya, coba perbesar dulu supaya lebih kelihatan. Nama array sorting, kemudian nama file misalnya,
atau deskripsinya. Jangan lupa yang pertama include IOString using namespace std untuk standar library-nya, kemudian integer main aplikasi atau program utama. Dan ini ada deklarasi variabel. Itu ada integer i digunakan untuk counter looping, kemudian j juga digunakan untuk counter looping yang setelah di sorting, dan yang terakhir kita juga membutuhkan temporary atau posisi. Kemudian datanya, jangan lupa datanya itu berupa array. Misalkan datanya itu contohnya 30, 50, 40, 20 dan 10. Dan ini berarti data yang diurutkan berarti 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, sebelum itu kita cek dulu cara menghitung jumlah data ini ada berapa kan jumlah data di array. Kalau kita lihat 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ada datanya ada 5 ya. Kita coba cek untuk menghitung datanya itu. Saya masukkan satu variabel namanya integer ndata. Ndata itu bisa dihitung dengan menghitung berarti banyaknya variabel dibagi kapasitas indeks dari masing-masing. Nah, berarti caranya yaitu kita menggunakan size of data dibagi size of data pada indeks 0. Coba kalau kita running bisa nggak ya? Oh, masih tetap aman ya. Coba kita keluarkan nilai banyak data ialah nanti ndata kan. Kita coba running dulu aja. Nah, betul ya, datanya ada 5 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, indeksnya ada 4, datanya ada 5. Kalau saya tambahkan datanya misalnya 90, berarti ada 6 kan harusnya ya. Nah, betul, udah ada 6. Ini cara untuk menghitung jumlah data. Hitung jumlah data. Jadi kita kembalikan datanya ada 5 aja cukup ya. Ini digunakan untuk ini kita komen
kemudian kita ingin menampilkan datanya. Caranya bagaimana untuk menampilkan datanya? Untuk menampilkan datanya berarti kan kita tinggal looping, berarti kan kita menggunakan looping yang ada di sini kan. Misalnya saya ingin menggunakan data sebelum disorting, cout data sebelum disorting. Data sebelum disorting berarti for i sama dengan mulai dari 0 ya, kita akan mencetak 0 1 2 3 4. I lebih kecil sama dengan berapa? I lebih kecil sama dengan jumlah bilangan gitu ya. Jadi kan kalau tadi 5 0 1 2 3 4 berarti yang datanya itu min 1. Koma i plus plus ya. Nah, berarti kita coba keluarkan nilainya cout data mulai dari indeks ke i sampai lebih kecil daripada ke i nilainya tuh ya. Kemudian nanti biar dia bawah coba running dulu ya. Nah ini 30 50 30 30 50 40 20 dan 10 ini ke bawah ya. Tapi kalau misalnya nggak akan ke bawah gini aja. Nah ini terurut ya data sebelum disorting. Nah kemudian algoritmanya gimana nih? Ini yang utamanya. Berarti kan algoritmanya itu dia akan menjalankan atau melakukan satu iterasi atau looping sebanyak 0 sampai dengan banyaknya data. Nah kemudian nanti dicek datanya itu ketika dia akan melooping di bagian looping bagian dalamnya itu ialah looping 0 sampai dengan looping terluarnya kan looping 0 sampai dengan banyaknya bilangan data gitu ya. Nah looping terdalamnya itu jumlahnya itu dari 0 sampai dengan data dikurangi dengan i, karena berkurang satu kan. Kalau misalnya yang terluarnya itu diulang sebanyak 6 kali, berarti yang di dalamnya diulang sebanyak 5 kali. Seperti itu, karena data yang paling akhir itu yang disimpan kan. Disimpannya kemana? Ke temporary. Kita coba lakukan pengkodingan ya. For i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil daripada n min n data min 1, data min 1, kemudian i plus plus. Nah ini looping terluarnya, looping terdalamnya berarti jangan lupa dikurang dari i, itu kurang. Kalau looping i nya ada 6, berarti yang looping dalamnya itu ada 5, berarti kan tinggal dikurangi dari 1 atau dikurangi i nya sendiri. Jadi for yang dalamnya itu j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan n data dikurangi i kan ya. Kalau misalnya dikurangi perulangannya, dikurangi i nya kalau misalnya itu. Kemudian j plus plus looping di sini
Nah, ini bagian pentingnya. Jika data J-nya itu lebih besar dari data yang next indeksnya, berarti kan kalau misalnya lebih besar kan nanti digeser. Nah, untuk menggesernya itu kayak contoh pada latihan untuk membandingkan dua buah bilangan yang terbesar. Itu konsepnya. Nah, kalau yang latihan menentukan dua bilangan yang terbesar itu kan tidak menggunakan looping ya, hanya sekedar inputan. Nah, di sekarang kita tinggal menggunakan inputan. Nah, berarti bagaimana caranya jika data pada J itu lebih besar dari data yang nextnya, berarti nextnya itu J+1 kan, karena dia bergerak posisinya sebanyak satu buah gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu kita akan menyimpan temporary-nya sebagai J. Ini inisialisasi awal, data J disimpan kepada temporary, berarti yang nanti data J itu dia akan menjadi sama dengan data J plus 1. Nah, yang menjadi data J plus 1 berarti yaitu temporary. Nah, ini ibaratkan sebagai variabel penampungan sementara. Nah, seperti itu. Nah, kita coba cek, jalankan ini and if, biar nggak pusing. And if n for J, berarti yang di sini ialah n for I. Oke. Nah, selanjutnya berarti kan kita sudah membuat indeks atau posisi dari data yang terurut. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Menampilkan data yang terurut berarti kita tinggal cout saya copy dari ini aja, data setelah disorting. Berarti data setelah disorting bagaimana? Dia pakai judul. Nah, data setelah disorting itu ialah berarti dia melakukan perulangan. Kan kita sudah punya datanya itu yang J ini, berarti kita tinggal menampilkan indeks bilangan dari J. Itu datanya yang di J. Gimana caranya? Caranya for J sama dengan 0, kemudian J lebih kecil sama dengan jumlah data. Jumlah datanya itu n data min 1, I plus plus. Dan kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, kita tinggal menampilkan bilangannya. Cout data dengan indeks yang J, kemudian ini untuk menampilkan data. Tampilkan data berdasarkan indeks ke J. Apakah ini akan berhasil? Coba kita jalankan. Oh, ternyata ada yang salah. Yang salah ada di mana ya? Coba kita cek dulu. Kita cek. Ada apa yang salah? Yang salah ininya kita cek J++, coba kita, oh ini ternyata ada kesalahan pada penambahan. Coba kita jalankan. Nah, ini udah
diurut gitu ya, tapi ternyata belum kurang rapi karena di sini kita kurang N ya, kurang enter. Kita coba pakai ini aja lah. Nah gini, data setelah sorting, biar kelihatan perbedaannya. Nah, data setelah belum disorting 30, 50, 40, 20, 10. Data setelah disorting 20, 20, 30, 40, 50. Nah, sebetulnya kita bisa modifikasi. Kalau kita lihat dari data ini kan ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ini data ini termasuk data diurutkan secara ascending. Bagaimana untuk descending? Ini untuk modifikasinya ya. Sebagai contoh aja. Berarti data setelah disorting berdasarkan urutan ASC ya. Nah, kita copy aja. Ini DSC. Kalau yang descending berarti kan dia mulai dari indeks ke terakhir ya. N data -1 sampai dengan 0 kan, berarti ini min ya. Ya betul ya, gini ya. Oh ASC, oh bentar, ini salah di sini. Ini kebalik, tadi yang diubah malah yang ascending. Ini sebetulnya harusnya 0 ya. N data -1. Ini plus ya. Kebalik ya, ini yang descending berarti yang sampai dengan I yang besar, maksudnya sampai J yang besar itu sebanyak 5 ya, datanya ada 5. Nah kemudian berarti di sini J lebih kecil sama dengan 0. Di sini berarti dia mulai descending kan, berarti berkurang min. Kita coba running. Data setelah disorting, oh kok belum nggak muncul ya? Ada yang tahu kenapa tidak muncul? Oh ininya, berarti ininya kan dia akan muncul. Kenapa? Karena n data di sini dia kan 6, dia 6 lebih kecil daripada 0, nggak kan ya? Berarti ini kebalikannya, lebih besar sama dengan 0. Jangan lupa juga di sorting. Nah ini data sebelum disorting seperti ini, data setelah disorting dengan menggunakan ascending 10, 20, 30, 40, 50, dan data setelah disorting secara descending atau menurut dari yang terbesar ke yang paling kecil, yaitu seperti ini 50, 40, 30, 20, dan 10. Nah pada intinya untuk menentukan sorting itu sebetulnya intinya ada pada ini, pada penentuan posisi dari indeksnya. Nah yang akan kita gunakan ini indeks yang J yang akan digunakan untuk pengurutan. Nah mungkin untuk sorting atau pengurutan menggunakan bubble sort sampai sini dulu aja gitu. Terima kasih, semoga materinya dapat dipahami. Jika ada yang belum dipahami, kita lanjutkan pada diskusi di WhatsApp group. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay at home. Jangan lupa berdoa. Terima kasih.